Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatul Amri dengan NIM 710142241. Saya dari Pendidikan Akuntansi 2022 Rombel C. Untuk memenuhi tugas, yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah Desain dan Pembelajaran Akuntansi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Di sini saya akan membahas mengenai 6 topik. Yang pertama ada pengertian dari pembelajaran sejawat atau peer tutoring, ada kelebihan dan kekurangan, ada sintak atau langkah-langkah dalam metode pembelajaran peer tutoring. Selanjutnya ada jenis materi yang cocok diterapkan pada metode ini, dan yang terakhir ada ilustrasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Pengertian dari metode pembelajaran teman sejawat adalah salah satu metode pembelajaran kolaboratif di mana siswa belajar bersama dengan teman sekelas mereka. Dalam metode ini, siswa memainkan peran aktif dalam proses pembelajaran, baik sebagai tutor maupun sebagai pembelajar. Mereka saling membantu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Jadi nanti di dalam pembelajaran ini dibuat kelompok, kemudian di dalam satu kelompok tersebut terdapat siswa yang dianggap sebuah guru mampu atau mempunyai kemampuan lebih dari anggota kelompok di dalamnya. Jadi tugas dari siswa yang dianggap mampu atau bisa menjelaskan lebih dalam kepada teman-temannya nanti akan bertugas sebagai tutoring. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring, selanjutnya kita akan mengetahui kelebihan dari metode pembelajaran teman sejawat. Nah, kelebihan yang pertama yaitu peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasinya. Untuk kelebihan yang kedua yaitu peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena pembelajaran ini tidak hanya bersumber atau penjelasan bersumber dari seorang guru, melainkan teman-temannya juga dapat menjadi tutoring atau sebagai tutor. Oke, yang selanjutnya yaitu kelebihan ketiga adalah tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran. Ini akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antara peserta didik. Kelebihan yang terakhir yaitu dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan bagi peserta didik karena sesuatu yang dialami dan disampaikan peserta didik mungkin belum diketahui sebelumnya oleh pendidik. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengetahui mengenai kekurangan dari metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Nah, kelemahan yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dari waktu pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kelemahan yang kedua adalah aktivitas dan pembicaraan dalam pembelajaran cenderung akan didominasi oleh peserta didik yang bisa atau senang berbicara, sehingga peserta didik lainnya lebih banyak mengikuti jalan pikiran peserta didik yang senang berbicara atau yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk yang kelemahan terakhir yaitu pembelajaran dapat menyimpang dari arah pembelajaran. Mengapa? Sekali lagi ini adalah tutornya sama-sama peserta didik, bukan dari seorang guru. Mungkin di akhir nanti guru dapat memberikan evaluasi untuk membenarkan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas ke sintaks atau langkah-langkah dalam metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring.
Pembuatan kelompok. Di sini, guru menyusun kelompok belajar. Setiap kelompok beranggota 5-6 orang yang memiliki kemampuan beragam. Jadi, dalam satu kelompok diwajibkan ada satu siswa yang dimungkinkan dapat menjelaskan materi yang sebelumnya siswa atau anggota dalam kelompok tersebut ada yang kurang paham. Selanjutnya yaitu menjelaskan tugas. Guru menjelaskan tentang cara penyelesaian tugas melalui belajar kelompok dengan metode peer tutoring, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok, dan memberi penjelasan tentang mekanisme penilaian tugas melalui peer assessment dan self assessment. Yang selanjutnya yaitu adalah penjelasan materi. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada semua peserta didik dan memberi peluang tanya jawab apabila terdapat materi yang belum jelas. Sintak yang keempat adalah pemberian tugas. Guru memberi tugas untuk masing-masing kelompok yang diselesaikan dengan berdiskusi dalam kelompok dibantu oleh masing-masing tutor yang sudah dipilih oleh guru. Selanjutnya adalah diskusi dan pengawasan. Di sini dalam kegiatan diskusi, tutor berfungsi sebagai moderator di bawah pengawasan guru. Jadi, peran tutor adalah membantu teman dalam kelompoknya yang masih belum paham terhadap penjelasan guru, membantu rekan atau teman kelompoknya dalam menyelesaikan tugas kelompok dan menyimpulkan hasil kerja teman sekelompoknya. Dalam sesi ini, saat siswa sedang diskusi atau belajar kelompok, guru memonitoring atau mengawasi dengan mungkin bisa dengan berjalan keliling mengelilingi anggota-anggota kelompok dengan melakukan pengawasan. Sintak atau langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Guru melakukan evaluasi kepada anggota atau kelompok, masing-masing kelompok setelah hasil diskusi tersebut dikumpulkan kepada guru. Apakah diskusi yang terjadi di dalam sebuah kelompok tersebut benar adanya materi yang disampaikan atau menyimpang dari materi. Nah, guru di sini berhak memberikan evaluasi dan pembenaran dan untuk meningkatkan pemahaman dari semua siswa. Kemudian kita berpindah ke jenis materi yang cocok diterapkan dalam metode pembelajaran teman sejawat. Nah, metode ini cocok digunakan untuk penyelesaian sebuah masalah atau yang memerlukan pemahaman yang lebih. Misalkan saja pembelajaran dalam akuntansi ini kita bisa terapkan dalam penyelesaian jurnal umum atau khusus, di mana setiap penyelesaian kita membutuhkan pemahaman dan penelitian. Jadi misalkan ada siswa yang mungkin kurang ngerti atau kurang paham mengenai penjelasan dari guru, bisa ditanyakan kembali kepada siswa yang sudah dijadikan sebuah tutor oleh guru atau mempunyai kemampuan lebih dari teman lainnya. Jadi metode ini hanya bisa digunakan untuk pembelajaran di mana membutuhkan pemahaman yang lebih, bukan membutuhkan pendapat atau argumen masing-masing siswa. Adapun ilustrasi jika diterapkan dalam pembelajaran akuntansi yaitu penyelesaian jurnal umum atau khusus. Di sini tahap persiapan yang pertama adalah guru mempersiapkan materi dan soal ekonomi akuntansi mengenai jurnal umum dalam penyusunan akuntansi. Yang kedua, guru menyusun rencana pembelajaran dengan model teman sejawat atau peer tutoring. Dan yang terakhir adalah guru membuat lembaran catatan. Di sini untuk evaluasi pada kegiatan akhir nanti. Selanjutnya ilustrasi tahap pelaksanaan. Yang pertama ada pembuatan kelompok. Nah, di sini guru membuat kelompok heterogen di mana berjumlah 4-5 orang dan memilih tutor dalam kelompok, di mana tutor tersebut dianggap guru mampu
atau khusus lebih dalam daripada teman anggota lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah penjelasan tugas. Guru menjelaskan tentang penyelesaian tugas. Penyelesaian tugasnya berupa jurnal umum atau khusus melalui belajar kelompok dan memberi penjelasan tentang mekanisme penilaian tugas. Selanjutnya yang ketiga adalah penjelasan materi. Guru menjelaskan materi akuntansi mengenai jurnal umum kepada peserta didik dan memberi tujuan tanya jawab apabila materinya belum jelas. Selanjutnya yaitu yang keempat ada pemberian tugas. Nah, guru memberi tugas kelompok dan bagi siswa yang kesulitan dalam penyelesaian soal akuntansi menggunakan jurnal umum atau khusus dapat menanyakan kepada temannya yang ditunjuk sebagai tutor dalam kelompoknya. Selanjutnya yang kelima yaitu diskusi dan pengawasan. Tutor sejawat membantu temannya dalam mengerjakan tugas penyelesaian akuntansi menggunakan jurnal umum atau khusus dan memberikan penjelasan tentang materi yang belum dipahami oleh temannya dalam satu kelompok. Kemudian guru mengamati aktivitas tutoring, misalkan ada jurnal pembelian. Nah, di mana jika ada anggota atau teman kelompoknya kurang memahami tentang transaksi jurnal pembelian, maka tutor yang sudah ditunjuk oleh guru menjelaskan bagaimana menyusun jurnal pembelian. Selanjutnya yang sintak terakhir atau langkah terakhir yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi materi kelompok, dilanjutkan guru, tutor, dan peserta didik memberi evaluasi proses belajar mengajar. Jadi setelah kegiatan kelompok atau diskusi selesai, guru akan memberikan evaluasi apakah pengerjaannya sudah benar, caranya sudah benar, materinya sudah sesuai atau belum. Kemudian guru membenarkan atau memberikan pengetahuan yang lebih mengenai materi pada hari itu, yaitu penyelesaian jurnal umum atau khusus. Kemudian di akhir nanti terdapat evaluasi kembali yang memberikan evaluasi oleh guru, tutor, dan peserta didik. Misalkan dari guru akan memberikan evaluasi mengenai materi yang sudah disampaikan benar atau salah. Kemudian tutor menyampaikan kesulitan atau